Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Mutiara Rizkina akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Saya akan menjelaskan tentang sejarah sebagai ilmu. Ruang lingkup sejarah. Secara garis besar, sejarah itu ruang lingkupnya terbagi 4. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai peristiwa. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Pengertian sejarah. Sejarah menurut bahasa Arab adalah syajaratu, pohon. Kehidupan manusia terus bergerak dan perkembangan seiring berjalan waktu di tempat manusia berbeda. Sejarah menurut KBBI. Sejarah 1. Silsilah asal-usul. 2. Peristiwa yang benar terjadi di masa lampau. 3. Ilmu tentang kejadian yang benar terjadi di masa lampau. Sejarah menurut para ahli. Menurut Muhammad Yamin, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cerita bertarik sebagai hasil penafsiran tentang kejadian dalam masyarakat pada masa lampau. Menurut Pak ahli Ibnu Khaldun, catatan tentang umat manusia, peradaban dunia, dan perubahan-perubahan yang terjadi pada watak manusia. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijoyo. Yang pertama, empiris. Empiris adalah nyata. Maksudnya adalah bisa dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Peristiwa atau pengalaman yang diteliti sejarawan adalah pengalaman manusia yang memberikan pengaruh besar pada masyarakat atau satu bangsa. Aspek ini menunjukkan sifat empiris dari sejarah, yaitu bergantung pada pengamatan dan pengalaman manusia. Contoh, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, memiliki objek. Objek dari sejarah adalah aktivitas manusia pada masa lampau. Itulah yang diteliti oleh para ahli. Yang ketiga, mempunyai teori. Teori atau KBBI mendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan didukung oleh data dan argumentasi. 1. Teori muncul setelah sejarawan melakukan penelitian dan penemuan kesimpulan yang membedakannya dengan kesimpulan sebelumnya. 2. Teori-teori yang sering digunakan ilmu sejarah adalah teori dalam ilmu sosial, seperti teori filsafat, teori sosiologi, teori politik. Yang keempat, memiliki generalisasi. Kesimpulan umum dari sejarah diperoleh setelah sejarawan melalui serangkaian penelitian rekonstruksi sejarah dari proses tersebut. Sejarah akan mampu membuat kesimpulan umum dan kecenderungan sejarah. Yang kelima, memiliki metode. Metode sejarah. 1. Heuristik. Mengumpulkan data atau informasi mengenai politik penelitian bisa diambil dari data, dokumen pustaka, arsip daerah atau nasional, dan wawancara. 2. Verifikasi atau kritik sumber. Mengkritisi sumber yang kita dapatkan atau informasi melalui proses heuristik. Jadi kita akan melihat keakuratannya, manfaatnya, dan keaslian sumber. 3. Interpretasi atau analisis. Data-data yang sudah kita dapatkan dan kita kritisi, lalu kita analisis. Apakah data yang satu memiliki hubungan dengan data yang lain? 4. Historiografi atau penulisan. Laporan penulisan hasilnya dapat berubah laporan penelitian sejarah atau buku. Manfaat belajar sejarah. 1.
Mengakui dan meneladani peran tokoh sejarah. 2. Mempersiapkan diri untuk menyampaikan peristiwa masa lalu dan masa kini. 3. Memperbaiki hidup dengan menunjukkan peristiwa masa lalu untuk diambil pelajaran dan hikmah sehingga dapat bermanfaat untuk masa depan. Fungsi sejarah sebagai ilmu. 1. Fungsi rekreatif. Artinya, sejarah dapat dijadikan tempat rekreasi dengan mengunjungi tempat peninggalan sejarah. Contoh situs cagar budaya komplek makam Raja-Raja Jabu Lipo. 2. Fungsi edukatif. Maksudnya adalah sejarah dapat kita jadikan pembelajaran apa yang terjadi di masa lalu dan kita jadikan pembelajaran sekarang yang akan datang. 3. Fungsi inspiratif. Maksudnya adalah sejarah merupakan akumulasi pengalaman bangsa yang dapat dijadikan bahan inspirasi dan motivasi bagi generasi penerus bangsa. 4. Fungsi instruktif. Menurut Nugroho Noto Susanto, artinya adalah sejarah dapat digunakan sebagai penunjang dalam proses pembelajaran. Contoh, kita membahas sistem pemerintahan di Indonesia. Seorang guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan harus menjelaskan sistem pemerintahan di Indonesia yang diterapkan di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Sekian penjelasan saya tentang sejarah sebagai ilmu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.